Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, berikut daftar nama kelompok. Nah, yang pertama itu ya ada awal mula. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru. Nah, namun jenis virus yang menyebar kali ini belum pernah ada pada sebelumnya. COVID-19 pertama kali dikonfirmasi kantor Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa disebut juga dengan WHO di Cina pada 31 Desember. Nah, awalnya penyakit ini dianggap sebagai fenomena misterius karena gejala yang muncul dari pasien termasuk demam, sulit bernapas, dan lesi pada paru-paru. Nah, otoritas Cina dan WHO menyebutkan bahwa virus yang menyerang adalah virus corona pada pertengahan Januari 2020, sehingga para pakar mencurigai penyakit COVID-19 ini menular pada manusia melalui hewan. Nah, adapun sektor yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, yang pertama yaitu ada sektor kesehatan. Nah, sebagian rumah sakit di Indonesia kewalahan untuk menangani pasien yang terkena COVID-19. Nah, akhirnya muncullah keluhan dari masyarakat atau pasien karena tidak mendapat pelayanan yang maksimal. Nah, ini berdampak terhadap peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Nah, adapun penanganannya yaitu memberikan fasilitas yang lengkap untuk semua rumah sakit yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat atau pasien yang terkena COVID-19 akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu sektor ekonomi. Yang terdampak pada sektor ini dikarenakan COVID-19 yaitu para pekerja. Contohnya pekerja di sebuah perusahaan yang mendapatkan penurunan gaji, dirumahkan atau bahkan di PHK. Kedua, pedagang-pedagang yang mengalami penurunan pendapatannya, bahkan yang kehilangan modalnya dikarenakan memenuhi kebutuhan di saat PSBB. Penanganannya yaitu bagi pengusaha-pengusaha yang memiliki karyawan, apabila memang karyawan harus terkena PHK secara terpaksa, setidaknya agar memberikan tunjangan agar si pekerja dapat memenuhi kebutuhannya di saat PSBB. Dan untuk para pedagang diharapkan untuk mencari solusi lain seperti berjualan online di saat pemerintah menerapkan PSBB tersebut. Selanjutnya adalah sektor sosial. Pada sektor sosial ini, masyarakat menjadi memiliki pemikiran yang cemas dengan adanya virus COVID-19. Takut akannya kematian sehingga sering terjadi beberapa lingkungan bahwasanya orang yang sedang atau sudah terkena COVID-19 akan diasingkan atau dikucilkan karena dianggap pembawa penyakit. Nah, berikut adalah penanganan dari virus COVID dalam sektor sosial ini, yaitu yang pertama adalah melakukan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penyuluhan COVID-19. Dan yang kedua adalah menerapkan pola hidup sehat berupa makan makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mengalami perubahan yang sangat signifikan karena adanya kebijakan social distancing. Kegiatan belajar terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh atau biasa disebut juga dengan secara daring. Banyak juga di antaranya yang tidak memiliki perangkat yang menunjang pembelajaran jarak jauh, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman materi bagi siswa-siswi, khususnya bagi SD, SMP, dan SMA. Dan solusi dari kami adalah sebaiknya pada daerah yang angka masyarakat terpapar COVID-19-nya kecil, maka dilakukan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka. Tetapi dilakukan dengan cara membagi shift antara pagi dan siang dalam satu kelasnya, serta membagi-bagi jadwal masuk ke sekolah. Dampak COVID-19 juga terjadi di sektor pariwisata. Pada sektor ini, banyak masyarakat sekarang yang kurang tertariknya untuk melakukan wisata karena adanya pandemi. Sehingga terjadinya juga penutupan di beberapa tempat wisata untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19.
Beberapa tempat wisata yang terpaksa ditutup tentunya mengalami banyak kerugian di mana tidak adanya pemasukan dari pengunjung. Solusi yang dapat diberikan yaitu di mana tetap dibukanya tempat wisata yang mendukung dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.